Perkenalkan, nama saya Muna Syifa Husna dengan NIM 228022410025 dari kelas PA-DPA Angkatan 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Di sini, saya akan membahas mengenai bentuk dan tipe organisasi. Pembahasan kali ini akan membahas mengenai pengertian organisasi, konsep bentuk organisasi, konsep tipe organisasi, dan tipe organisasi. Apa itu organisasi? Sebenarnya banyak sekali para ahli yang mendefinisikan organisasi. Namun, dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli tersebut, yaitu definisi organisasi suatu wadah yang terdiri dari kumpulan orang yang terikat dengan hubungan-hubungan formal dalam rangkaian yang terstruktur untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Selanjutnya ada konsep bentuk organisasi. Banyak sekali orang yang menyalahartikan bentuk organisasi dengan menyamakannya dengan macam organisasi. Sebenarnya, bentuk organisasi itu memandang dari segi tata hubungan, wewenang, dan tanggung jawab yang ada dalam suatu organisasi. Bentuk organisasi yang pertama ada line organization, atau yang biasa disebut organisasi garis. Organisasi ini memiliki bentuk kekuasaan yang vertikal, maksudnya kekuasaan penuh dipegang oleh atasan. Seorang atasan dapat memberikan perintah atau arahan melalui bawahannya masing-masing, sesuai dengan jalur komando. Selanjutnya, bawahan dapat melanjutkan perintah atau arahan kepada bawahannya lagi. Demikian hingga seterusnya. Selanjutnya, organisasi yang kedua ada lini and staff organization. Bentuk organisasi lini dan staff ini adalah bentuk organisasi yang pucuk pimpinannya memiliki komando dan wewenang. Namun, yang bertanggung jawab atas komando atau keputusan pimpinan dan juga melaksanakannya adalah staff. Staff adalah orang yang dipercayai oleh pucuk pimpinan dalam melaksanakan perintah yang sesuai pada bidang keahliannya. Selanjutnya, ada functional organization atau organisasi fungsional. Pada organisasi fungsional ini, seorang pucuk pimpinan memberikan wewenang kepada tiap satuan organisasi yang ada di bawahnya. Setiap satuan organisasi memiliki wewenang yang sama, namun tetap sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Bentuk organisasi yang selanjutnya ada lini dan fungsional atau line and functional organization. Bentuk organisasi ini, pucuk pemimpin memberikan wewenang pada setiap petinggi satuan organisasi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Seorang pucuk pimpinan juga dapat memberikan wewenang kepada pejabat fungsional untuk melaksanakan pekerjaan operasionalnya. Yang terakhir ada komite organization atau organisasi komite. Pada bentuk organisasi komite, masing-masing anggota memiliki wewenang yang sama dalam menjalankan tugasnya. Pembagian tugas pada bentuk organisasi komite sangat jelas. Tugas dan tanggung jawab pimpinan akan dilakukan dengan kolektif, keputusan dapat diambil atas kesepakatan bersama. Selanjutnya ada konsep tipe organisasi. Tipe organisasi menggolongkan organisasi berdasarkan dari proses aktivitas yang sedang berlangsung. Pembagian tipe organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal merupakan organisasi yang tersusun dari struktur dengan bagian yang mendeskripsikan keterkaitan kerja antar unit, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas antar elemen di dalam organisasi. Sedangkan organisasi informal adalah struktur organisasi yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Contoh organisasi formal seperti sekolah atau pemerintahan. Sedangkan untuk contoh organisasi informal dapat berupa kelompok atau kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berperan
dan terlibat pada suatu aktivitas untuk mencapai tujuan bersama yang tidak disadari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.